Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanahum ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah melimpahkan kepada kita semuanya nikmat keimanan, nikmat keislaman, yang mudah-mudahan dua nikmat ini kita pegang teguh sampai akhir hayat kita. Salat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita selalu berazam termasuk menjadi golongan umatnya yang mendapatkan syafaat fi yaumil akhir. Allahumma amin. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan yang penuh berkah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini meningkat kuantitas dan kualitas ibadah kita dalam rangka mengisi, memeriahkan bulan yang penuh dengan berkah ini, bulan yang penuh maghfirah ini. Saudaraku sekalian, ada sebuah kisah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin kisah ini tidak familiar kita dengar. Ada seorang sahabat yang selalu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengikuti sholat berjamaah. Sahabat ini namanya adalah Sauban. Tidak pernah absen, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah dengan Rasulullah SAW. Suatu ketika, di saat Rasul akan menaikkan sholat subuh, ditunggulah si Sauban ini tidak pernah muncul. Bahkan mendekati iqamat akan dikumandangkan oleh Bilal, tidak datang. Akhirnya Rasulullah memerintahkan untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Sampai rentetan kegiatan sholat berjamaah selesai, Rasulullah melihat ke belakang jamaah, yang dicari adalah Sauban, dan Sauban tetap tidak hadir di sekitar sahabat Rasulullah SAW. Maka ditanyalah sahabat oleh Rasulullah SAW, adakah yang tahu di manakah sahabat kita Sauban namanya? Para sahabat tidak ada yang menjawab, mengatakan tidak ada tahu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya kembali kepada sahabat, ada yang tahu rumahnya di mana? Maka salah satu sahabat menjawab, ada ya Rasulullah. Maka Rasulullah memerintah untuk diantarkan ke rumahnya Sauban. Maka diantarlah ke rumahnya Sauban. Ketika sampai ke rumahnya Sauban, diketuklah rumah Sauban. Maka keluarlah seorang perempuan. Maka ditanyalah Rasulullah, siapakah gerangan yang engkau cari ke rumah ini? Maka Rasulullah pun menjawab, apakah benar ini rumahnya Sauban? Benar ya Rasulullah. Di manakah Sauban berada? Maka perempuan ini meneteskan air matanya, mengatakan kepada Rasul bahwa Sauban telah meninggal tadi pagi ya Rasulullah. Maka bertanyalah Rasulullah kepada si istrinya, apakah ada kejanggalan ketika Sauban ini akan meninggal dunia? Maka istrinya mengatakan, ada 3 kejanggalan ya Rasulullah di saat Sauban suamiku sakratul maut. Apa itu wahai istri Sauban? Maka yang pertama, sebelum sakratul maut dia mengatakan, kenapa enggak lebih jauh lagi? Yang kedua, kenapa enggak lebih baik? Yang ketiga, kenapa enggak semuanya saya berikan? Maka tersenyumlah Rasulullah SAW mendengar dari jawaban si istri Sauban. Maka bertanyalah para sahabat, apa dibalik kata-kata Sauban sebelum sakratul maut ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, kenapa enggak lebih jauh lagi? Karena ketika sakratul maut Sauban diberikan begitu banyak pahala, karena rumah dengan masjid Rasulullah sangat jauh. Dia tetap bersemangat untuk ikut selalu berjamaah kepada Rasulullah SAW. Maka dia minta kalaupun pahalanya begitu luar biasa, kenapa enggak lebih jauh lagi?
Yang kedua, kenapa nggak lebih baik? Maka di dalam perjalanan rumah menuju masjidnya ikut jamaah Rasulullah, dia bertemu dengan saudaranya di musim dingin, saudaranya kedinginan, maka dia memberikan jaket yang lama ataupun untuk penutup dinginnya. Maka dia mengatakan, kenapa gak lebih yang baru lagi yang saya kasihkan? Dan yang terakhir, kenapa enggak semuanya? Ketika Sauban menikmati segelas susu dan satu potong roti, maka datang seorang pengemis yang belum makan meminta kepada Sauban. Sauban memberikan setengah susu dan setengah rotinya. Tapi ketika Rasulullah mau tahu, maka kenapa tidak semuanya saya kasihkan? Pemirsa semuanya, saudaraku semuslim, dari sini kita bisa ambil intisari pelajaran dari kisah saudara kita Sauban, bahwa yang pertama itu adalah kita menjaga salat jamaah kita, karena salat adalah menjadi barometer kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di momen-momen penting di bulan Ramadan ini, maka kita tingkatkan kualitas dan kuantitas kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat salat kita. Yang kedua adalah lewat sedekah dan infak kita. Kita berikan yang terbaik kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Marilah di momen yang penting ini, dengan salat dan sedekah, kita tingkatkan bukan hanya kuantitas tapi kualitas kita. Billahi wa taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.